Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan satu video ini berkaitan dengan sebuah mimpi teman-teman yang ada satu kelompok yang sering menjadikan mimpi sebagai hujah. Dan insya Allah nanti di ujung video kita akan hadirkan penjelasan dari Ustadz Firanda, apakah benar mimpi bisa dijadikan sebagai hujah atau bisa disejajarkan dengan Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma' para ulama. Ataukah mimpi tersebut hanya bentuk penguatan terhadap dalil-dalil yang sudah ada. Nah, di video ini teman-teman ada seorang habaib bercerita bahwa ada seorang aulia yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian aulia tersebut meminta untuk diajarkan sebuah hadis yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun. Dan yang di video ini habaib ini bercerita bahwa hadis yang diajarkan kepada aulia ini oleh Rasulullah tidak ada di kitab manapun, teman-teman. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mengomentar lebih jauh, kita akan lihat videonya teman-teman. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadithni bi hadithin, tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan." Artinya tidak ada di kutubul hadis. Yang pertama teman-teman, di mimpi tersebut katanya seorang aulia yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah tersebut meminta untuk diajarkan sebuah hadis yang tidak pernah diucapkan, atau bisa dengan kata lain tidak pernah diajarkan kepada siapapun, hatta itu seorang sahabat Nabi pun. Nah, teman-teman, yang pertama ingin kita komentari bahwa agama Islam ini lagi-lagi kita ulangi penjelasannya, yaitu Islam sudah sempurna, teman-teman. Pertanda Rasulullah meninggal artinya Rasulullah misinya sudah selesai untuk mengajarkan kita hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam halal haram. Rasulullah meninggal, pertanda wahyu tidak turun lagi, teman-teman. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata-kata sempurna berarti tidak memiliki kekurangan. Apalagi ini berkaitan dengan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah, teman-teman. Kemudian, sebuah hadis sahih ketika Rasulullah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar wa qad buyyina lakum." Apa-apa saja yang bisa mendekatkan kepada surga, maka sudah aku ajarkan. Dan apa saja yang bisa mendekatkan kepada neraka, sudah aku ajarkan. Artinya teman-teman, Rasulullah sudah mengajarkan amalan apa saja yang mesti kita kerjakan untuk mendekatkan kita pada surganya Allah Azza wa Jalla. Dan perbuatan maksiat apa saja yang ketika kita kerjakan malah menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana mungkin ada hukum baru, ya, apalagi mengaku diajarkan sebuah hadis, 3 hadis di dalam mimpi. Nah, kalau dibenarkan mimpi tersebut kemudian dibawa ke alam nyata, maka ini menjadikan dan berpotensi ada amalan baru, teman-teman, di luar syariat Islam yang sudah sempurna ini, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Maka teman-teman akan berpotensi munculnya amalan bid'ah. Bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Ya benar dong, teman-teman. Agama ini kan sudah sempurna. Kemudian Rasulullah sudah mengajarkan ya hukum-hukum Islam dari A sampai Z, teman-teman. Bahkan ya berkaitan dengan masalah masuk ke WC pun, ya doa masuk WC, keluar masuk WC sudah diajarkan. Tidak mungkin hukum yang lebih besar daripada itu tidak diajarkan. Maka teman-teman, jika diamini, jika dibenarkan, ya mimpi itu bisa dijadikan hujah, apalagi membenarkan katanya Rasulullah mengajarkan sebuah mimpi berkaitan dengan hukum hadis, maka ini berpotensi akan ada amalan-amalan baru, teman-teman, yang dinamakan amalan bid'ah, teman-teman. Maka kalau kita membenarkan, maka kita menuduh Rasulullah tidak mengajarkan kita hukum Islam secara sempurna ketika Rasulullah masih hidup. Maka ini tidak benar, teman-teman. Maka kalau tidak salah Imam Malik atau Imam Hanafi pernah mengatakan, "Man iftada'a fil Islam bid'atan yara hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan hana risalah." Barang siapa menganggap baik sebuah amalan bid'ah,
maka sesungguhnya dia sudah menuduh Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan agama Islam ini secara sempurna. Nah, itulah konsekuensi dari amalan bid'ah, teman-teman. Jika dia mengamini yang katanya hadis diajarkan oleh Rasulullah dalam mimpi, maka ini berpotensi akan terjadi amalan bid'ah atau amalan baru, teman-teman. Nah, apalagi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu perkataan Imam Malik atau Imam Hanafi, barang siapa membuat atau barang siapa menganggap baik sebuah amalan bid'ah dalam agama Islam ini, maka sesungguhnya dia sudah menuduh Rasulullah Muhammad SAW ya tidak mengajarkan agama Islam secara sempurna. Ini konsekuensi dari amalan bid'ah, teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan videonya. Maka Nabi SAW memberikan 3 hadis. 3 hadis, Pertama, teman-teman. Siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Maka itu penting ya, tasbih selalu ada di saku kita. Maka kita Yang pertama, teman-teman, berkaitan dengan masalah tasbih. Ya, katanya Rasulullah dalam mimpi tersebut memerintahkan yaitu untuk senantiasa ya mengantongi atau memegang sebuah tasbih. Karena terhitung orang yang senantiasa memegang tasbih atau mengantongi tasbih kemanapun dia pergi, maka dia terhitung seolah-olah bertasbih. Dan ini tidak benar, teman-teman. Bahkan banyak ya kritikan hadis-hadis palsu atau dhaif berkaitan dengan tasbih, teman-teman. Bahkan Rasulullah dengan jelas memerintahkan kita untuk berzikir dengan ya ruas-ruas jari kita ini, teman-teman. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul gahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Kenapa? luar biasa, teman-teman. Ini berkaitan dengan kopi, teman-teman. Ini kalau didengar oleh penjual kopi ini bisa laris manis, teman-teman. Nah, teman-teman, kembali lagi yang sudah saya katakan di awal, mimpi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apalagi mimpi tersebut berkaitan dengan ajaran Rasulullah, misalkan ya Al-Quran, ayat baru atau hadis baru. Karena ini berpotensi ya akan muncul ya amalan-amalan baru atau muncul hukum-hukum baru, teman-teman. Lalu apa fungsinya Rasulullah? Yaitu hidup dahulu mengajarkan kita hukum-hukum Islam, teman-teman. Apalagi ini berkaitan dengan kopi, teman-teman. Nah, pertanyaannya, teman-teman, tidak usah jauh-jauh masalah kopi, teman-teman. Apakah pernah kita mendengarkan sebuah keterangan dari kisah-kisah sahih, yaitu para sahabat didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya, bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah hadis, yaitu yang berhubungan dengan minuman atau makanan? Tidak pernah, teman-teman. Lalu kenapa muncul di orang-orang Indonesia mengaku Rasulullah mengajarkan sebuah hadis yang berkaitan dengan kopi? Sejak kapan hukum Islam itu ya dikaitkan dengan masalah makanan dan minuman? Apalagi ini menyebut kopi, yang di zaman Rasulullah tidak ada kopi, teman-teman. Makanya saya bertanya tadi, apakah pernah Rasulullah ya dimimpikan oleh sahabat Nabi, kemudian Rasulullah mewasiatkan sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah makanan, ya, makanan-makanan di zaman mereka dahulu? Pernah tidak, teman-teman? Misalkan Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, jika engkau makan gandum sekian-sekian dan tidak hilang dan belum hilang di tenggorokanmu, maka ketahuilah bahwa malaikat akan senantiasa memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah tidak, teman-teman? Nah, pertanyaannya kemudian, semulia apa sih kita ini dibandingkan dengan para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi jelas dijamin masuk surga, teman-teman. Kemudian,
ada generasi-generasi terbaik setelah para sahabat Nabi, itu tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana Rasulullah mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi adalah di zamanku, di zaman Rasulullah, yaitu yang bertemu dengan Rasulullah, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, yaitu tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat Rasulullah, artinya menjadi murid dari sahabat Nabi. Kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in, tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak juga bertemu dengan sahabat Nabi, tapi bertemu dengan muridnya sahabat Nabi, yaitu tabi'in. Dalam arti lain, yaitu tabi'ut tabi'in ini adalah muridnya para tabi'in. Teman-teman, apakah pernah kita mendengarkan riwayat dari manusia-manusia terbaik tersebut, yaitu diwariskan atau diwasiatkan dalam mimpi, yaitu sebuah ayat Al-Quran misalnya, yang baru di luar yang 30 juz, kemudian hadis-hadis baru berkaitan dengan hukum-hukum Islam? Tidak pernah, teman-teman. Nah, kita lanjutkan, teman-teman, videonya. Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, nggak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Allah alam, perlu dilihat lagi ini. Banyak manfaat kopi. Ya, kalau berkaitan dengan masalah manfaat kopi, wallahu a'lam, teman-teman, bisa jadi benar, bisa juga jadi tidak. Tapi janganlah mengait-ngaitkan masalah kopi, apalagi ini berkaitan dengan mimpi, yaitu mengatakan Rasul mengajarkanku sebuah hadis yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun. Silakan kalau mau menjelaskan manfaat kopi segala macam, untuk menguatkan apa segala macam, untuk ya menjauhkan dari penyakit kolesterol, silahkan, tapi jangan dikait-kaitkan dengan hukum baru dalam hukum Islam, karena Islam sudah sempurna. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Yang ketiga, wugufuka baina yaday arif atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping aulia, kahal bisyah, sangat sekejap sekali seperti orang merah susu kambing, singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Itu 3 hadis, di antaranya gahwa, kopi tadi ya, manfaat banyak. Makanya itu dalam Fatihah para habaib kita ada Al-Fatihah li sahibil gahwa. ternyata yang ketiga, teman-teman, berkaitan dengan kata habaib ini, yaitu siapa yang duduk di dekat aulia, ya, barang sekejap saja, ya, bandingannya seperti ketika memeras susu kambing atau susu sapi, maka itu jauh lebih baik daripada kamu beribadah, ya, sebanyak apapun sampai tubuhmu terpotong-potong. Ini pernah dikatakan oleh para ulama, teman-teman, yaitu ciri-ciri sebuah hadis, yaitu amalannya sedikit tapi pahalanya luar biasa. Itu salah satu dari ciri-ciri hadis palsu, teman-teman. Nah, baik, teman-teman, untuk lebih jauhnya, biar lebih detail lagi, kita akan melihat penjelasan dari Al-Ustadz Firanda Andirja berkaitan dengan masalah mimpi ini, teman-teman. Apakah bisa dijadikan hujah atau disetarakan dengan Al-Quran, Sunnah, ya, ijma' para ulama, dan kias. Baik, teman-teman, kita saksikan, ini dia videonya. Berdalil dengan mimpi, ya, atau menafsirkan dengan mimpi, atau bermimpi ketemu Nabi SAW, ya. Ini semua bukan metode pendalilan. Dalam buku usul fikih manapun tidak ada bahwasanya kita mau membangun suatu pendalilan dengan mimpi, enggak ada, ya. Ya, mimpi itu hanya sekedar istiqnas, penguat. Kalau sudah ada pembahasan, sudah ada dalilnya, kemudian sekedar menguatkan dengan mimpi itu boleh, tapi menjadikan mimpi sebagai dalil untuk pembenaran atau kemudian untuk menimbulkan suatu ibadah yang baru, maka ini tidak ada disebutkan dalam buku-buku fikih sama sekali. Hal ini kenapa? Karena mimpi itu ada sebagaimana disebutkan ada 3 macam. Ar-ru'ya salas. Mimpi itu ada 3. Namanya hadithun nafs, ada namanya takhwifus syaitan, dan ada busyra minallah. Mimpi ada 3. Bisa jadi pembicaraan hadithun nafs, yaitu orang ketika belum tidur ngobrol, kemudian obrolannya dibawa dalam mimpi, dan itu sering terjadi, ya. Dia bicara tentang suatu bisnis atau apa, atau dia mungkin diskusi dengan kawannya tentang masalah agama, kemudian terbawa dalam mimpi. Itu namanya hadithun nafs, ya. Pembicaraan jiwa yang dibicarakan tatkala masih sadar, kemudian terbawa dalam mimpi. Yang kedua, dan ini bukan dalil sama sekali. Yang kedua, misalnya takhwifus syaitan. Syaitan menggoda manusia lewat di alam nyata maupun dalam
dalam alam mimpi, menakut-nakuti, membuat sedih dan yang lainnya. Ya, syaitan bisa menggoda. Atau yang ketiga, busyra minallah, ya, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita bisa pastikan mimpi yang kita mimpi ini berkaitan dengan masalah fikih yang sedang kita bahas, misalnya ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga butuh penafsiran. Karena kebanyakan mimpi datang bukan dalam plek begitu, tapi butuh penafsiran sebagaimana dalam hadis-hadis. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika menafsirkan mimpi sang raja. Jadi bukan plek sesuatu yang datang, tapi perlu ditafsirkan. Seperti sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ini kan butuh mimpi. Seperti Nabi SAW bermimpi melihat Umar bin Khattab kemudian izarnya sampai di bawah mata kaki. Ya, ini perlu tafsir. Ya, yang menunjukkan bahwasanya imannya kuat misalnya. Ya, dan dalam hadis-hadis demikian, bukan mimpi plek. Sebagaimana yang dilihat dalam mimpi itu yang terjadi, bukan demikian. Kebanyakan mimpi hanyalah isyarat-isyarat yang perlu ditafsirkan. Ini semakin melemahkan mimpi dijadikan dalil. Kemudian tafsiran tersebut terkadang benar, terkadang salah. Oleh karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berkata, ya, inni ra'aitu lailata fil manam. Ya, dia mengatakan, Rasulullah, saya bermimpi tadi malam, mimpiku begini. Ya, maka kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wallahi la tada'anni fa'aburaha. Ya Rasulullah, biarkan aku tafsirkan mimpinya. Jadi kata Abu Bakar, dia ingin menafsirkan mimpi orang tersebut. Kemudian Abu Bakar pun menafsirkan mimpi tersebut. Ya. Maka apa kata Abu Bakar setelah itu? Ya Rasulullah, asabtu am akhta'tu. Saya menafsirkan mimpi orang tersebut, ya Rasulullah. Saya benar atau salah? Kata Nabi SAW, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Kau benar sebagian dan kau salah sebagian. Bayangkan, ini yang menafsirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saja bisa benar sebagian, bisa salah sebagian, apalagi selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini semua dalil bahwasanya mimpi bukan dalil. Dia hanya berkaitan dengan sesuatu yang sudah berlaku atau isti'nas sebagai penguat, bukan sebagai dalil tersendiri, ya. Oleh karenanya, saya sering sampaikan bagaimana Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika seorang bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, besok adalah puasa Ramadan atau besok Idul Fitri, maka Imam Nawawi berkata, yang dijadikan dalil bukanlah perkataan Nabi dalam mimpi, tapi yang dijadikan dalil adalah perkataan Nabi di alam nyata, yang Nabi pernah berkata kepada para sahabat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan lebaranlah karena melihat hilal. Itu yang lebih kuat. Seandainya benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi. Ya, seandainya benar-benar, itu pun belum tentu Nabi yang dia lihat. Ya, karena banyak orang bisa mengaku sebagai Nabi. Kalaupun benar-benar dia ketemu Nabi dalam mimpi, maka di depan kita ada dua. Sabda Nabi dalam mimpi atau sabda Nabi di alam nyata. Ya. Tentu kalau kita merajihkan, lebih kuat sabda Nabi di alam nyata. Nabi yang berkata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah karena melihat hilal dan berpuasalah karena melihat hilal. Oleh karenanya, terapkanlah perkataan Nabi yang di alam nyata, yang Nabi pernah berucap hal tersebut kepada para sahabat, maka lihat hilal. Jangan berpegang dengan mimpi. Sama seperti seorang misalnya bermimpi Nabi menyuruh ceraikan istrimu, lihat dulu. Maka dilihat hukum apa yang diwasiatkan oleh Nabi berhadapan dengan istri seperti ini misalnya. Apakah dia mengikuti mimpi tersebut, maka dia mimpi bukan dalil secara tersendiri. Ya. Oleh karenanya, tidak boleh kita berdalil dengan mimpi. Apalagi mimpi tersebut menimbulkan ibadah-ibadah baru. Seperti sebagian orang mengatakan, aku mendapatkan zikir ini, kenapa Nabi yang kasih? Dapat ijazah dari Nabi dalam mimpi. Ya, enggak benar seperti ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi agama sudah sempurna ketika Nabi SAW meninggal dunia. Nah, kalau ternyata agama masih ada ajaran-ajaran baru yang Nabi bisa transfer lewat mimpi, ya, berarti agama belum sempurna. Karena akan disempurnakan dengan ajaran-ajaran baru yang Nabi ajarkan lewat mimpi-mimpi, si fulan mimpi, bisa jadi syariat baru, zikir baru, mungkin salat baru, dan ini tidak benar, ya. Agama sudah sempurna. Dan ini yang menyedihkan banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya menjadikan mimpi sebagai dalil tanpa mengetahui itu mimpi dari syaitan atau bukan. Kemudian tafsirannya bagaimana dia pun tidak tahu. Ya, kalaupun tafsirannya benar, maka kita tahu bahwasanya tidak boleh mimpi menimbulkan ibadah yang baru. Beda kalau kita bermimpi ketemu Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, berdakwahlah engkau. Ya, tidak ada masalah. Sebagai penguat memang dakwah sudah disyariatkan. Rasulullah bermimpi mengatakan, bacalah Al-Quran setiap hari. Ya, tidak ada masalah.
Ya. Rasulullah mengatakan berbaktilah kepada orang tuamu misalnya. Ya tidak ada masalah, mimpi tersebut baik dan ini tanda kebaikan. Ya karena mimpi atau enggak mimpi memang disyariatkan kita berbakti kepada orang tua. Tapi kalau Nabi ngajarin ibadah baru, maka ini musibah ya, dan dilakukan oleh sebagian orang, bermimpi dengan berdalil dengan mimpi. Contohnya banyak, tidak perlu saya sampaikan. Kemudian contoh dalam hal ini kesalahan juga seperti seorang menafsirkan ayat dengan mimpi ya. Seperti misalnya mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Misalnya ada orang menafsirkan, ya Allah berfirman kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan bagi manusia. Ternyata bermimpi, maksud dari ukhrijat linnas, keluar bagi manusia, akhirnya harus keluar daerah misalnya, berdakwah keluar daerah. Kita bilang ini metode tafsir yang baru. Tafsir bukan begitu yang diajarkan oleh para ulama. Tafsir itu ayat dengan ayat dengan hadis ya. Kemudian ayat dengan perkataan para salaf, kemudian tafsir dengan secara bahasa ya. Adapun tafsir dengan mimpi, maka ini enggak ada ceritanya. Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan tafsir ayat ini adalah mimpinya begini. Kita bilang itu keluar dari metode tafsir yang benar ya. Keluar dari metode tafsir yang benar. Atau seperti Ibnu Arabi yang bermimpi ketemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi menyuruh dia untuk menyampaikan suatu buku yang kemudian dia kumpulkan dalam kitabnya Fususul Hikam, kata dia ini dari Nabi SAW. Ibnu Arabi yang diagungkan oleh orang sufi ya. Ternyata dalam buku tersebut menyatakan Fir'aun masuk surga ya, dan macam-macamnya, bahwasanya perkataan Fir'aun aku Tuhan kalian yang maha tinggi itu benar. Ini tentu mimpi yang ngawur, bukan Nabi yang datang kepada dia, tapi syaitan yang datang kepadanya. Alhamdulillah teman-teman, itu dia video yang sudah kita saksikan barusan, penjelasan dari Al-Ustadz Firanda Andirja, sangat detail teman-teman, berdasarkan ya hujah-hujah yang sahih teman-teman. Dan insya Allah ini menjadi perbandingan bagi kita ya, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda, kemudian dari video yang sudah kita simak tadi teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.